dan kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas kembali, belajar seperti biasa, walaupun belajar dalam tidak tatap muka menggunakan online, tapi kita tetap semangat. Nah, pada hari ini kita akan belajar buku tematik tema 1, subtema 1. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dulu kita berdoa. Yes. Berdoa, silahkan. Ada berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang sudah siap belajarnya. Sekarang silakan kalian buka halaman 9, yaitu kita akan melanjutkan tematiknya tentang keberagaman budaya Indonesia. Judulnya keberagaman budaya Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan negara Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya yang sangat kaya, artinya banyak, yang banyak sekali sejenis keragaman budaya yang dimiliki. Contohnya seperti bahasa. Ada bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Aceh, Madura, ada Bali, ada bahasa Papua. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu bahasa rumah adat. Rumah adat ada rumah adat Toraja, rumah adat Lamin dari Kalimantan Timur. Kemudian juga ada tari-tarian dan pertunjukan. Di sini ada tarian yang dimiliki setiap daerah, juga menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia dari sisi kebudayaan kesenian. Sebagai contoh yaitu adalah tari Merak dari Jawa, tari Reog dari Ponorogo, tari Sundati dari Aceh, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, pakaian adat. Pakaian adat dalam kegiatan adat pada setiap daerahnya. Biasanya masyarakat menggunakan pakaian adat setempat masing-masing. Contohnya kita Banjar, pakaian adatnya beda dengan Jawa. Sebagai contoh adalah pakaian adat Bunda Kanduang itu dari Sumatera Barat. Pakaian adat Kebaya Jawa Tengah, pakaian adat Ulos Sumatera Utara, dan masih banyak lagi pakaian adat yang lainnya. Selain pakaian adat juga ada senjata tradisionalnya. Senjata tradisional yaitu keris dari Jawa, kemudian golok dari Betawi. Ada upacara adat, ada lagu daerah. Nah, lagu daerah contohnya lagu daerah yang dimiliki masyarakat Indonesia adalah Bunga Jempo dari Aceh. Nah, di sini Bunga Jempo, kemudian Sinanggertulo, Bunga Jempo, lagunya bunga jempo mekar di Aceh. Nah, Sinanggertulo, tulo. Nah, itu dari Sumatera Utara. Kemudian tok kecang. Nah, itu dari mana? Siapa yang tahu? Dari Sumatera. Tok kecang dari Jawa Barat. Dari Bali.
ampar pisang. Dari mana? Dari daerah kita, yaitu Kalimantan Selatan. Ampar pisang, pisang kupel memasak, masak sebiji diurung bari-bari. Nah, kemudian bunyi. Kita mendengar sesuatu, mendengarkan suara burung, itu berasal dari sumbernya yaitu burung. Bunyi adalah, ada yang mau tanyakan? Kalau mau tanya bisa ke WA ibu, pribadi. Nah, sekarang bunyi, kita mendengar ada bunyi, misalkan bunyi burung. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar, atau ditangkap oleh indera pendengar. Indera pendengar yaitu telinga, indera pengecap, indera penglihat, mata, kemudian hidung, indera pencium. Nah, cara menghasilkan bunyi, kita patut bersyukur dengan adanya alat pendengaran yang kita miliki, yaitu telinga. Adanya telinga membuat kita dapat mendengar bunyi yang berasal dari sumber bunyi. Contohnya, kita dapat menikmati musik dari radio, televisi, HP, itu karena adanya telinga. Kita mendengar bunyi, ada bunyi musik dari televisi, sumbernya itu, contohnya sumbernya dari televisi. Kalau televisinya kita matikan, tentunya tidak ada bunyi, tidak ada sumbernya, kita tidak mendengarkan bunyi apa-apa. Nah, jadi bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh indera pendengar atau telinga kita. Kemudian bunyi berasal dari sumber bunyi, jadi Bu tadi, yaitu suatu benda yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber bunyi atau paling mudah tentunya adalah alat musik seperti gitar, pionika, gendang, angklung, biola, suling, dan lain-lain. Untuk menghasilkan bunyi yang diinginkan, masing-masing alat musik tersebut memiliki cara tersendiri. Nah, misalkan gitar dan bass akan menghasilkan bunyi apabila dipetik melalui senar. Senarnya itu yang talinya itu. Nah, kita petik, berbunyi, suaranya akan keluar. Kemudian biola menghasilkan bunyi dengan cara digesek. Ini biola kayak gini alatnya, sret. Nah, tuh. Kemudian gitar, biola, gitar dan biola dapat menghasilkan bunyi karena adanya getar dari dawu atau dawai yang talinya jadi buta itu. Kemudian bergetarnya senar dan dawai pada biola dan gitar akan menghasilkan bunyi yang diinginkan. Setiap jenis sumber bunyi dapat menghasilkan bunyi dengan cara tertentu. Misalnya, alat musik angklung dapat menghasilkan bunyi bila mana digerakkan. Nah, kemudian tetapi jika angklung tersebut didiamkan, maka angklung tidak dapat mengeluarkan bunyi. Jadi melalui alat musik angklung dapat menghasilkan bunyi bila digetarkan. Kita getarkan, bilingnya berdiam aja, ada berbunyi, ada menghasilkan bunyi. Nah, sumbernya itu dari kita getaran. Setiap jenis sumber bunyi dapat menghasilkan bunyi dengan cara tertentu. Tadi
angklung contohnya. Kemudian alat musik tradisional angklung yang berasal dari masyarakat dari Sunda. Angklung dari Sunda, Jawa Barat. Angklung adalah alat musik multitonal atau bernada ganda, artinya lebih dari satu bunyi, yang terbuat dari bambu. Bambu yang digunakan sebagai bahan angklung adalah bambu hitam, awi urung, atau bambu putih, awi lemen. Tiap nada yang dihasilkan berasal dari bunyi tabung. Dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah setiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Penjelasan tentang kebudayaan, keberagaman budaya Indonesia, budaya kita, kemudian sumber bunyi dan sumber bunyinya dari mana. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mungkin itu aja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu banyak keberagaman budaya Indonesia itu mempunyai banyak kaya akan keberagaman. Contohnya tadi ada bahasa, ada rumah adat, tarian, dan pakaian dan lain-lain. Kemudian yang kedua bunyi berasal dari sumber bunyi. Untuk tugas di rumah itu nanti kalian kerjakan latihan pembelajaran 1. Soal yang A itu pilihan ganda, soal yang B isian atau jawaban pertanyaan esai. Silahkan kalian kerjakan di rumah, belajar dengan baik lagi walaupun kita tidak tatap muka. Kemudian hal-hal yang belum bisa dipahami bisa ditanyakan dengan Ibu nanti. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.